Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Fikih Muamalah akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul akad. Di sini saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh dua rekan saya. Yang pertama adalah Mbak Anggelia Putri dan yang kedua adalah Mbak Rosita Ainun. Baik, tidak lama-lama lagi kami akan langsung mempresentasikan. Untuk poin pertama adalah pengertian akad. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Kemudian ada tujuan akad. Jadi akad sendiri itu juga mempunyai tujuan karena itu termasuk dalam suatu bidang muamalah. Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis penyusunan akad secara lahir dan batin. Pada waktu permulaan akad diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang terjadi suatu akad itu sendiri dapat tercapai. Kemudian poin selanjutnya adalah adanya asas-asas akad dalam syariah. Asas pertama adalah asas ibadah, yaitu asas yang diniatkan ibadah. Ada satu firman. Ada sebuah firman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dengan demikian, adanya keyakinan terhadap suatu unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang wajib yang menjadi prinsip dalam Islam. Kedua, ada asas huriyah at-tawqud, yaitu asas kebebasan berakad. Asas ini merupakan wujud dari asas-asas kebebasan berakad. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan akad. Pengertian asas kebebasan berakad dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berakad dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berakad dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dan dengan hukum syarok. Maka dari itu, kebebasan berakad itu dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada asas al-musawah atau asas persamaan. Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia atau tidak memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya dalam hal rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar di antara mereka saling kerjasama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Selanjutnya adalah asas at-tawazun atau asas keseimbangan. Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Selanjutnya ada asas maslahah, asas kemaslahatan. Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka kaidah fikih berlaku, yang itu haitsuma yakunu syar'u takunal maslahah. Apabila hukum syara' dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan. Asas selanjutnya ada asas al-amanah, asas kepercayaan.
Asas al-amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah ini di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Kemudian ada asas al-adalah, asas keadilan. Para pihak yang melakukan penyusunan akad wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kebenaran hukum syarok. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain. Kemudian ada asas ar-ridha, asas keridhaan. Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka artinya sama dengan tidak memakan harta. Maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil badila illa an takun tijaratan an taratim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya beliau saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah dasar akad dalam muamalah. Dasar akad muamalah dalam Al-Quran tertera dalam surat-surat berikut ini. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 235 dan ayat 231. Yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 33. Yang ketiga Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan ayat 89. Yang keempat Quran surat At-Toha ayat 27. Dan yang kelima Quran surat Al-Falaq ayat 4. Yang poin selanjutnya adalah pembagian akad. Akad dibagi menjadi dua, yaitu ada akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih ialah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Akad sahih sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu akad nafis atau akad yang sempurna untuk dilakukan, dan yang kedua akad mauquf atau akad yang dilakukan seorang dengan cakap untuk beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil atau mumayyiz. Lalu yang kedua adalah akad tidak sahih. Akad tidak sahih itu akad yang tertera kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad tidak sahih itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akad batil dan akad fasid. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau larangan langsung dari syarak, dan akad fasid adalah akad yang pada dasarnya diisyaratkan namun sifat yang diasalkan tersebut tidak jelas. Poin yang selanjutnya adalah rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama al-ahadain, yaitu pihak yang akan berakad. Yang kedua al-ma'khudalaih, yaitu objek dari akad. Yang terakhir adalah sikhat al-haid, yaitu pernyataan seseorang tersebut untuk mengikatkan diri untuk berakad.
Baik, selanjutnya syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad ini ada 2. Yang pertama syarat umum dan yang kedua syarat khusus. Syarat umum ini yaitu syarat yang wujudnya wajib terpenuhi, dan kalau syarat khusus, syarat yang wajib terpenuhi tetapi sebagai tambahan, seperti contohnya seperti ijab kabul masih memerlukan adanya saksi sebagai saksi dalam pernikahan. Selanjutnya, macam-macam akad. Macam-macam akad ini tergolong 4 macam. Yang pertama, berbasis tabungan penghimpun dana. Ini dibagi menjadi 2 lagi, wadiah dan mudharabah. Yang pertama wadiah. Wadiah ini titipan, yaitu seperti menitipkan barang kepada orang lain tanpa upah. Tetapi contohnya jika bank meminta upah, itu bukan lagi wadiah, tapi menjadi imbalan atau ujroh, atau seperti mensyaratkan upah. Selanjutnya mudharabah. Mudharabah ini kerjasama antara 2 pihak, di mana yang satu sebagai penyandang dana dan yang kedua sebagai pengusaha. Itu tadi 2 macam dari yang berbasis tabungan penghimpun dana. Yang kedua berbasis jual beli. Berbasis jual beli ini juga tergolong ada 3 macam. Yang pertama murabahah, salam, dan istihna. Murabahah ini adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Dan salam ini pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Sementara pembayarannya dilakukan di muka seperti toko online itu ya, bisa membayar COD, cash on delivery. Selanjutnya istihna. Istihna ini merupakan suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini seperti penjual barang menerima pesanan dari pembeli. Lalu si pembuat barang ini bisa meminta tolong kepada orang yang membuat atau membeli barang tersebut. Jadi seperti perantara penjualan. Selanjutnya berbasis sewa-menyewa. Berbasis sewa-menyewa ini juga dibagi menjadi 2, ada ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang pertama tadi ijaroh saja. Ijaroh ini pembayaran berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa, dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ini akad sewa-menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, atau ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Yang terakhir, berbasis upah atau jasa pelayanan. Berbasis upah atau jasa pelayanan ini seperti kafalah, wakalah, dan hiwalah. Kafalah ini jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang selanjutnya wakalah. Wakalah ini pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan, wakalah ini biasanya disebut dengan upah atau ujroh tadi, dan dipakai dalam fee-based income seperti pembayaran rekening,
rekening listrik, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, kafalah, wakalah, hiwalah. Hiwalah ini pengadilan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang menanggung bayarannya. Dalam industri perbankan, hawalah dengan upah atau ujroh dipergunakan untuk mengalihkan utang dan bisa juga untuk LC. Selanjutnya, berakhirnya akad. Berakhirnya akad ini juga ada 3 macam. Yang pertama, berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. Dan yang kedua, berakhirnya akad karena terminasi atau penutupan akad. Dan yang ketiga, salah satu pihak akad ada yang meninggal. Nah, yang pertama ini kita bahas berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. Jadi ini kalau akadnya sudah berakhir atau sudah jatuh tempo, itu menunjukkan berakhirnya akad. Selanjutnya yang kedua, berakhirnya akad karena terminasi atau pemutusan akad. Terminasi ini bisa diartikan sebagai pembatasan atau pengakhiran. Nah, yang dimaksud terminasi ini tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaan. Jadi, kalau di terminasi ini sebelum kita melakukan akad, kita bisa si pelaku akad bisa membuat keputusan tertulis untuk menjadi sebuah akad, yaitu yang disebutkan terminasi tadi. Jadi, perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Salah satu pihak ini meninggal dunia itu sudah dinyatakan berakhirnya akad. Namun menurut mazhab Hanafi, maksudnya ulama Syafi'iyah ini berpendapat bahwa akad tersebut tidak berakhir. Jadi begini penjelasannya, ulama Syafi'i memandang manfaat barang-barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan. Tidak terjadi sedikit-sedikit sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad. Jadi menurut mazhab Syafi'i ini bisa diteruskan oleh pihak keluarga yang masih hidup. Yang membatalkan akad ini kalau salah satu pihak meninggal dunia, mazhab Hanafi menganggap berakhirnya akad ini kalau salah satu pihak meninggal dunia. Nah, pendapat ulama Hanafi ini yaitu bahwa objek sewa-menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sejalan yang singkat dengan waktu yang dilalui, atau manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya, sehingga akad tidak berlaku lagi. Begitu pendapat dari ulama Hanafiyah.